Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab usul fikih Al-Waraqat. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada mualif kitab Al-Waraqat dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami kitab usul fikih. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa thumma ila khadratil imamil haramain Abdul Ma'ali Ziyauddin Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini. Wa thumma ila hadratil Imam Al-Allamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali Asy-Syafi'i rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihim fid dharaini wa liwalidayhim wa limasyayikhim. Al-Fatihah. Wa thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Sampai halaman pinten? Halaman 41 nggih. Anwa'un naskhi niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Anwa'un naskhi fil Qur'anil Karim. Oke, macam-macam atau jenis atau berbagai nggih niki jenis an-naskhi nasakh nggih. Biasanya penerjemah diterjemahkan pembagian nasakh fil Qur'anil Karimi, dalam Al-Qur'anul Karim. Wa yajuzu, dan diperbolehkan naskhur rasmi, menasakh rosam. Rosam niku tulisan.
Wa yajuzu dan diperbolehkan naskhur rasmi menasakh rosam dalam kurung tulisan wa baqaul hukmi dan menetapkan hukum wa baqaul hukmi dan menetapkan hukumnya. Nahwu contoh asy-syaikhu laki-laki tua wasyaikhatu dan wanita tua idza ketika zanaya keduanya berzina farjumuhuma maka rajamlah huma keduanya albattata dengan batu qala berkata Umaru radhiyallahu an Sayyidina Umar radhiyallahu anhu fa inna sesungguhnya aku qad telah qara'naha membaca ayat tersebut rawahu Syafi'i diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i Imam Syafi'i wa ghairuhu dan lainnya waqad rojama waqad dan telah rojama merajam siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhsanaini pezina muhson muttafaqun alaih masih ingat atau muttafaqun alaih jadi hadis yang disepakati Imam Bukhari Muslim namanya muttafaqun alaih wahuma keduanya al-muradu yang dimaksud adalah bisyaikhi lelaki tua wasyaikhatu dan wanita tua
Ya, saya jelaskan dulu di sini. Ya. Jadi ini macam-macam jenis nasah, ya, jenis nasah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi pembagian nasah berdasarkan hukum. Nah, bacaan, tilawah, dan tulisan, ya, dalam bahasa Arabnya rosem, secara lebih terperinci, ya, menasah hukum, menetapkan tilawah dan rosem. Oke. Contoh ayatnya yang kemarin kita jelaskan dalam hal tentang iddah, ya. Kemudian menasah hukum, menetapkan tilawah dan rosem, serta menghilangkan tilawah ayat penasah dan menetapkan hukumnya. Contohnya dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 15, fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffa hunnal mautu. Ya. Jadi maka kurunglah mereka, wanita-wanita itu, dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya. Nah, ayat ini dinasah dengan dalil penasahnya, yang tilawah dan rosemnya dinasah namun hukumnya ditetapkan, yaitu asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma, ya, albattata. Jadi kalau dulu disuruh ngurung di rumah sampai meninggal, kemudian dinasah ini bahwa kalau ada laki-laki tua dan wanita tua, ketika keduanya berzina, maka rajamlah keduanya dengan pasti, ya, disuruh merajam. Nah, ini kalau di kita undang-undang yang di bawah itu kan tidak boleh melanggar undang-undang yang di atasnya kalau buat aturan. Jadi aturan yang di atas, ya, kemudian ada turunan-turunannya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya, mana yang tertulis, mana yang tidak tertulis. Contohnya kalau kita membaca ayat kutiba alaikumusiyam, kutiba berasal dari kata kataba, ya, kataba yaktubu. Kataba artinya menulis, kutiba, ya, ditulis. Tetapi dalam penerjemahannya diwajibkan. Itu artinya di dalam ayat kataba menulis menjadi kutiba ditulis atau ditetapkan. Jadi Allah sebenarnya membuat perintah itu secara tertulis, ya, kewajiban itu ditetapkan secara tertulis, kutiba alaikumusiyam, ya. Makanya tulisannya di mana? Ya di dalam Al-Quran itu perintahnya, perintah, dalilnya dalil secara tertulis. Kemudian ada hal-hal yang tidak tertulis tapi pernah diucapkan, jadi dengan tilawah, seperti apa yang disampaikan Sayyidina Umar, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhunnal batata. Oke, kalau didapati ada laki-laki yang sudah tua, perempuan sudah tua, pengertiannya kalau di kita ini ya kakek-kakek, nenek-nenek sudah punya cucu tapi masih berzina, nah, maka disuruh merajam. Hanya saja kalau di kita
hukum itu tidak mengikuti ini, hukumnya tidak mengikuti ini, tapi hukumnya pidana. Nah, apa yang dimaksud dengan rosem? Nah, rosem ini adalah menasah lafadz Al-Quran, artinya menghilangkan wajibnya meyakini sifat Qur'aniyah dalam lafadz tersebut, ya, serta menghilangkan hukum-hukum khusus di dalamnya, seperti haramnya menyentuh bagi orang yang berhadas dan haramnya membaca bagi orang yang berjunub. Ya, ini yang dimaksud dengan menasah rosem, Kita lanjutkan ke berikutnya, wanashu, dan diperbolehkan menasah, ya, atau menghapus al-hukmu, hukum, wa baqa'ur rasmi, dan menetapkan ar-rasmi, rosemnya atau tulisannya. Nahwu, contoh, walladzina, dan orang-orang yutawafauna, yang akan meninggal dunia, minkum, di antara kamu, wa yadharuna, dan meninggalkan azwajan, istri, wasiatan, hendaklah berwasiat, di azwajihim, untuk istri-istrinya, mataan, diberi nafkah, ilal hauli, ila, hingga al hauli, setahun lamanya. Nah, ketentuan ini nusikho, dinasah, biayati, oleh ayat, itu jenengan betulkan ya tarabbasna, ya tarabbasna. Yang betul itu ya tarabbasna. Jadi ya ta'ro, kemudian ba shad nun, ya tarabbasna. Ya tarabbasna, hendaklah para istri meninggalkan bi anfusihinna,
diri mereka bi'anfusihinna, diri mereka arba'ata asyurin, arba'ata 4 asyurin bulan, wa asyron, dan 10 hari, wa nashul amroini, wa nashu diperbolehkan menghapus atau menasah, al amroini kedua perkara, ma'an sekaligus, nahwu contoh, hadisu hadis, muslimin imam muslim, an Aisyata dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana fima nazala, itu alifnya dihilangkan itu, karena ada, fima pada perkara, nazala yang diturunkan, asyru 10 kali, rodhoatin susuan, maklumatun menjadikan, yukharrimna hubungan mahram, fanusikhna maka dinasah, bikhamsun dengan 5 kali susuan, maklumatun menjadikan, yukharrimna hubungan mahram, ini nasah hukum yang ditetapkan, yang menetapkan rosemnya.
Nah, ini ada dalil walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal khaul. Nah, ini kan, dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu, ya, wayadharuna, dan meninggalkan azwajan istri, wasiatan, hendaklah berwasiat, li azwajihim, untuk istri-istrinya, mataan, ya, diberi nafkah, ilal khauli, hingga setahun lamanya. Tapi ini rasanya kan jarang terjadi dengan orang zaman sekarang, ya. Orang sekarang ini, ya, ayat ini dinasakh dengan ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyurin wa asyron. Jadi ini dengan 4 bulan 10 hari. Nah, itulah yang namanya iddah. 4 bulan 10 hari, menjaga diri, ya, dengan masa 4 bulan 10 hari. Bagaimana dia mau diberi nafkah sampai setahun? Setelah 41 hari ditinggal suaminya meninggal, langsung nikah lagi. Kemudian ini ada dalil yang mengatakan, ya, ini kalau ada orang disusui, ya, baru menjadi mahram, itu 10 kali susuan. Nah, ternyata ini dinasah, bukan 10 kali susuan, tapi dengan 5 kali susuan. Makanya kalau punya anak, jangan gampang dititipkan orang untuk disusui. Nanti kan kita nggak tahu siapa aja yang disusui. Nah, kalau saudara sepersusuan kan tidak boleh dinikahi. Oke. Terus kita tidak tahu ini sepersusuan dengan siapa. Kalau zaman dulu orang bisa mengingat, ini saya pernah saya susui, dijelaskan orang-orang yang saudaramu sepersusuan. Oke. Karena syariatnya yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad termasuk saudara sepersusuan tidak boleh dinikahi. Ya, yang tidak boleh dinikahi kan saudara kandung, kemudian saudara sepupu yang pancerwali, kemudian ini yang di luar ini ada saudara sepersusuan. Kemudian juga ada pertanyaan yang namanya mahram. Beberapa hari saya ditanya orang, Gus, ini saya kan ngangkat anak dari kecil, ya, mupu, basa Jawanya mupu. Nah, sekarang anak ini perempuan, ini sudah dewasa. Kalau sudah dewasa, kalau bersalaman dengan saya kan membatalkan wudhu saya apa enggak? Nah, ya saya sampaikan, apapun yang terjadi, karena itu anak angkat, walaupun sudah diangkat melalui pengadilan, di dalam hukum Islam ya tetap membatalkan. Itu kan hukum negara mengangkat bahwa ini anaknya, ya, anak angkat dengan akte. Ya, kalau dewasa ya tetap membatalkan. Ya, makanya di Islam itu sebenarnya tidak boleh mengatakan bahwa ini kalau ini anak angkat ya harus disampaikan anak angkat. Ya, kalau ini anak sepersusuan. Nah, kemudian di dalam hukum itu ada namanya anak kandung. Kemudian anak biologis, ya. Apa yang dimaksud dengan anak kandung? Anak kandung itu anak yang dilahirkan dari hubungan suami istri setelah kedua orang tuanya menikah sah, menurut agama juga menurut
negara, itu disebut anak kandung. Nah, kemudian anak yang dilahirkan, karena orang tuanya menikahnya tidak sah menurut negara, tapi sah menurut agama saja, istilahnya kalau di Jawa nikah siri, walaupun di fikih Islam tidak dikenal nikah siri, nah itu namanya anak biologis. Sehingga negara tidak mengeluarkan akte bagi anak ini, karena kelahirannya anak ini orang tuanya tidak pernah mencatatkan dirinya menikah. Sehingga ketika anak ini menikah, ketika anak ini besar, akte yang diberikan oleh negara, orang tuanya tunggal, yaitu ibunya. Makanya kalau ada akte anak ke orang tuanya tunggal, berarti dimungkinkan pernikahannya, kelahirannya dia, orang tuanya tidak menikah. Nah, itu yang paling bahaya itu kan, kalau sudah dewasa temannya melihat, wah ini anak haram. Zaman kecil saya kan terkenal anak haram. Nah, tapi negara masih melindungi hak-haknya, anak ini tetap diberikan akte, tapi orang tuanya tunggal, karena kelahirannya orang tuanya tidak menjalani proses hukum yang sah menurut agama juga menurut negara, sehingga tetap diberikan akte orang tuanya tunggal. Bapaknya siapa ya nggak dicatat di situ karena tidak mencatatkan dirinya. Ya, sehingga itu nasyah dimansyuhkan oleh perbuatan bapak ibunya. Seharusnya kan dapat akte, ya yang diberi akte anak kesekian dari pasangan A dan B, itu yang pernikahannya sah menurut agama dan hukum negara. Makanya sekarang di KK itu muncul istilah di dalam kolom itu kan, menikah tidak tercatat. Jadi intinya hubungannya suami istri itu tidak dicatatkan. Entah dulu hanya menikah di depan bapaknya saja atau dinikahkan bapaknya, tidak dicatatkan di KUA, ya akhirnya ditulis menikah tidak tercatat. Yang model begitu anaknya nggak dapat hak aktenya ya atas nama ibunya saja. Nah, inilah contoh-contoh nasah hukum dengan menetapkan rosepnya. Kalau di kita kan ya itulah rosep tulisannya itu. Seharusnya akte kan nama bapaknya, anak kandung dari ini yang dilahirkan pada tanggal sekian. Kalau di kita kan tanggal sekian, ya hari ini Rebu Wage, itu masih tetap dicatat itu di akte. Bla 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 bla. Nah, nasah hukumnya yang ditetapkan dalam tulisan hanya satu orang, tidak ditetapkan semuanya, karena tidak memenuhi syarat penetapan hukumnya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Anak biologis ini kembali karena tidak ada ayatnya sehingga ditulis dari anak dari seorang ibu. Adalah tapi anak biologis dari bapak ibu itu sebelum menikah, tapi mempunyai anak ini bapak ibu ini hukumnya menurut agama, karena kita haji hukum agama. Hukumnya kalau dia belum menikah atau dinikahkan oleh walinya, ya hukumnya tetap zina, ya tetap zina seumur hidup. Nah, di Islam itu orang yang tidak menjalani proses pernikahan yang sah menurut syariat Islam tetap dihukumi zina sampai dia menikah dengan sah.
Nah, kemudian kan muncul banyak permasalahan, bagaimana anaknya? Ya karena hubungan zina negara juga tidak mau mencatatkan karena tidak memenuhi syarat. Ya tetap itu diakui sebagai anak biologis, bukan anak kandung. Nggih. Nanti kalau dewasa pasti beban. Bu, siapa bapakku? Apalagi kalau anaknya perempuan. Nah, mau cari wali, walinya siapa? Walaupun bapaknya ada, dia nggak bisa menjadi wali karena tidak tercatat, tidak diakui keberadaannya. Akhirnya walinya ya wali hakim. Jadi ya seperti itulah namanya nasakh hukum. Nah, dengan ketetapan tulisannya, dari tulisannya kan sudah diketahui. Nggih. Yang sudah ditetapkan. Contoh ada termasuk ada orang tua sudah tua kok zina, tapi perempuan menjadi peranatan itu hukuman malah dirancang apa? Nggih. Lalu di kamar sampai Lajeng Indonesia tidak ada hukum yang begini karena sudah di nasakh di awal. Jadi nasakh ini sudah diberikan. Oke, jadi dulu ada dalil yang mengatakan harus dirajam. Ya, sebelumnya kan harus dipingit di rumah sampai mati. Akhirnya dinasah. Lah bagaimana prakteknya kalau terjadi itu di masyarakat kita? Nah, kita kan mempelajari usul fikih. Nah, itu dulu sudah dinasah. Tetapi memberikan efek jerahnya bagaimana? Dulu dinasah dengan 100 batu. Ya sekarang rajamnya karena sudah tua, ya bukan dirajam pakai batu, tapi diganti pakai 100 semen. Ya, itu boleh menetapkan hukum dengan melihat kondisinya. Kira diwantemi arah-arah mbek watu jelas mati. Makanya untuk menetapkan hukumnya, rajamnya boleh diganti dengan hukuman material, ya. Hukuman denda. Didenda ya 100 rit pasir, ya. Atau 100 sak semen. Nah, hukumannya itu supaya menghindari dia untuk dibawa ke ranah pidana. Oke, makanya selama di bawah bisa diselesaikan, kalau di Indonesia itu kan tidak perlu dibawa ke ranah hukum, didamaikan itu antara orang tua-tua lah, terus kesepakatan hukumnya akhirnya hukum yang tidak tertulis seperti yang disebutkan tadi. Nah, kemudian yang berlaku di masyarakat terkecil, katakanlah di lingkungan dusun, barang siapa ada yang zina, kesepakatan warganya didenda 100 sak semen. Nah, dulu dikarak, akhirnya karena dianggap tidak manusiawi tidak perlu dikarak, ya. Sehingga itu yang berlaku. Makanya seorang pemimpin harus memahami kebijakan-kebijakan hukum ini, dan hukum ini kan tidak kaku, memberikan pilihan-pilihan kepada kita untuk menetapkan hukumnya. Awalnya dulu kenapa dirajam? Ya karena kerasnya manusia zaman dulu. Nah, kalau sekarang kan sudah berbeda, dan kita boleh menggunakan cara lain mungkin untuk efek jerah atau mendidik dan sebagainya. Nah, ketentuannya nanti kalau ketahuan zina lagi sampai 2-3 kali, berarti nanti baru diserahkan ke pihak yang berwajib. Itu sudah alternatif terakhir dari hukum yang ditetapkan dalam tulisan, kesepakatan bersama.
Oke, kita lanjutkan ya. Wayang qasimun nasku ila badalin. Wayang qasimu dan terbagi an-nashu nasah ila badalin nasah badal atau pengganti. Wa ila ghairi badalin dan nasah tanpa pengganti. Ini contoh yang dicontohkan oleh Allah. Al-awwalu yang pertama, kama sebagaimana fi naskhi dalam menasah istiqbali menghadap Baitul Muqaddasi ke Baitul Maqdis bi istiqbalil Ka'bati dengan menghadap ke Ka'bah. Wa sayati dan akan dijelaskan nanti. Wasani kedua, fi naskhi dalam menasah qaulihi ta'ala firman Allah Ta'ala idza apabila najaitumur rasula, najaitum mengadakan pembicaraan khusus ar-rasula dengan rasul ar-rasula dengan rasul idza najaitumur rasula apabila mengadakan pembicaraan khusus ar-rasula dengan rasul faqaddamu hendaklah kamu mengeluarkan baina yadai sebelum melakukan najwakum pembicaraan kamu itu sodakotan sedekah kepada orang miskin. Wa ila sampai pada ma nasah
Huwa penggantinya aghladu yang lebih berat. Kanaskhi seperti nasah, at-takhyiri bolehnya memilih, baina antara saumi puasa, Ramadan wal fidyati dan membayar fidyah, ila ta'yini ila menjadi ta'yini ditentukan, as-saumi puasa saja, Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa alal ladzina firman wa alal ladzina yutikunahu fidyatun, ila qaulihi sampai pada firmannya, faman syahida minkumus syahra falyasubhu. Faman, karena itu barang siapa syahida menyaksikan, minkum di antara kamu, asyahra di bulan itu, falyasumhu maka berpuasalah. Wa ilad kipasnya matikan, kipasnya matikan. Wa ilama dan pada nasah, huwa penggantinya akhafu lebih ringan, kanuskhi seperti dinasah, qaulihi ta'ala firman Allah Ta'ala, iyakun jika ada minkum di antara kamu, isruna
20 sobiruna, orang-orang yang sabar. Yaghlibuna, niscaya mereka dapat mengalahkan. Mi'ataini, 200 orang musuh. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'iyakun, maka jika ada minkum, di antara kamu, mi'atun, 100, sobiratun, orang yang sabar, yaghlibu, niscaya dia dapat mengalahkan, mi'ataini, 200 orang musuh. Nah, ini pembagian nasah ya. Nasah badal dan nasah selain badal atau pengganti. Yang pertama, seperti nasahnya menghadap Baitul Maqdis ke Ka'bah. Nah, dulu umat Islam diwajibkan kiblatnya ke Baitul Maqdis. Kemudian karena permohonannya Nabi, maka dinasah, dihapus itu kiblat yang ke Baitul Maqdis menjadi ke Ka'bah. Nah, ini ada nasah lagi ya, ketika dulu orang mau berkunjung kepada Nabi, itu orang-orang yang mau berkunjung kepada Nabi ya, diperintahkan oleh Allah untuk bersedekah dulu kepada orang-orang miskin. Nah, kemudian ini ada kalimat yang menggantinya ya. Bagaimana kalau berkunjung kepada Nabi? Nah, kepada Nabi, Nabi tidak menerima sedekah ya. Dulu ada Salman Al-Farisi membawa satu ember sesuatu ya yang berharga, disedekahkan pada Nabi, dan Nabi tidak menerima. Nah, kenapa seperti itu? Karena Salman Al-Farisi orang yang pinter dan berpengetahuan luas. Dia ingin tahu apa betul Muhammad itu Nabi. Cirinya Nabi tidak mau menerima sedekah. Kemudian keesok harinya datang lagi kepada Nabi, ya Rasul, ini saya membawa sesuatu hadiah untukmu. Oke, jadi ini membawa hadiah. Kalau hadiah baru diterima. Ini hadiah untukmu dan keluargamu, bukan sedekah. Apalagi zakat, tidak. Maka sekarang kan kalau dicontohkan, karena Nabi gak ada, kalau sowan ulama ya jangan mengatakan ini sedekah. Oke, membawa oleh-oleh ya dikategorikan hadiah, bahasa Inggrisnya parcel ya. Nah, kemudian ada nasahnya ini seperti memilih antara puasa atau fidyah.
Kalau ada perempuan hamil tidak kuat puasa selama Ramadan karena hamilnya, maka boleh membayar fidyah. Tapi kalau ada sesuatu yang menyebabkan dia harus bayar fidyah, ya dia boleh menggantinya dengan puasa. Seperti kan terlanjur bernazar tapi nggak bisa melakukan, mau bayar fidyah tidak mampu, ya puasalah. Nah, kemudian ada hal-hal yang dinasah. Ketika bulan Ramadan kita menghitung falak belum nampak hilal, tapi ada orang yang sudah melihat hilal walaupun tidak menghitung falak, maka kita diperbolehkan untuk puasa. Nah, menasah sesuatu itu harus dengan sesuatu yang lebih ringan, seperti firman-Nya Allah, iyakun minkum isruna sabiruna yaglibuna mi'ataini. Jadi ada 20 orang yang sabar bisa mengalahkan 200. Nah, ini dinasah lagi, wa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibuna mi'ataini. Jadi kalau ada orang 100 yang sabar bisa mengalahkan 200 orang musuh. Jadi perbandingannya 1:2. Oke, kita lanjutkan masa ilun nuskhi bainal kitabi was sunnah. Oke, permasalahan nasah bainal kitabi, antara alkitab, maksudnya Al-Quran, was sunnati dan as-sunnah, maksudnya hadis. Jadi yang dasarnya Quran dinasah dengan dasarnya hadis Nabi. Wa yajuzu, diperbolehkan, naskhul kitabi, menasah alkitab, bil kitabi, dengan alkitab. Kama, seperti contoh, taqaddama, terdahulu, fi, dalam, ayatai, 2 ayat, al-iddati, tentang iddah, wa ayatai, dan 2 ayat, al-musabarati, tentang musabarah. Artinya musabarah itu bertahan dalam peperangan. Wa naskhu sunnati, dan menasah as-sunnah, bil kitabi, dengan alkitab. Kama, seperti contoh, taqaddama, terdahulu, fin naskhi, tentang nasah,
Istiqbali menghadap Baitul Muqaddasi, Baitul Maqdis, as-sabiti yang ditetapkan, bisunnati berdasarkan sunnah, al-fi'liyati fi'liyah kama sebagaimana fi hadisi dalam hadis as-sahihaini Bukhari Muslim, bi qaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala, fawalli wajhaka, fawalli palingkanlah, wajhaka mukamu, syatrul masjidil harami, syatro ke arah al masjidil harami, ya, ke masjidil haram. Saya jelaskan dulu ini permasalahannya ini ada nasakh ya. Jadi dulu umat Islam kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis ya. Sebenarnya agama-agama besar yang agama Samawi, Yahudi, Nasrani, Islam, kiblatnya ya semua ke Baitul Maqdis yang sampai hari ini jadi rebutan itu. Kemudian Nabi memohon kepada Allah ya, untuk diganti kiblatnya ke Masjidil Haram. Maka turunlah ayat kepada Nabi bahwa diperbolehkan menghadap ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nah, yang ditetapkan ini oleh Allah, ini sebatas sunnah fi'liyahnya, berdasarkan sunnah fi'liyah. Ya pada hakikatnya tetap kiblat kita juga ke Baitul Maqdis, karena awalnya memang Baitul Maqdis, kemudian dinasah oleh permintaannya Nabi itu jadi ke Masjidil Haram. Ya akhirnya orang-orang yang di dekat Baitul Maqdis pun sunnah fi'liyahnya dia harus menghadap ke Masjidil Haram. Nah kemudian ini ada yang dinasah lagi oleh Nabi, Kita lanjutkan ke berikutnya ini. Wabis sunnati, ya, nasah as-sunnah dengan as-sunnah. Wabis sunnati nasah as-sunnah dengan as-sunnah. Nahwu contoh, hadisi hadis, muslimin muslim, kuntu aku, nahaitukum telah melarang kalian,
An ziyaratil kuburi, ziarah al kuburi, kubur. Fazuruha, maka sekarang ziarahilah kuburan. Oke, ini nasahnya sunnah dengan as-sunnah. Dulu Nabi pernah melarang ya umat Islam untuk menziarahi makam-makam atau kuburan. Nah, kemudian dinasah oleh Nabi dengan kalimat kuntu nahaitukum, aku dulu telah melarang kalian untuk menziarahi kuburan, tapi sekarang silahkan kalian menziarahi kuburan. Ya, semenjak itu banyak orang yang pergi ke kuburan untuk ziarah. Kita lanjutkan wasakata, dan pengarang tidak menjelaskan. An-naskhil kitabi bisunnah, tentang naskhil kitabi, menasah alkitab, bisunnati dengan as-sunnah, waqad qila, dan menurut sebagian pendapat bijawazihi, hal ini diperbolehkan. Wa musillalahu, dan dicontohkannya biqaulihi, berdasarkan firman, biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala. Kutiba alaikum, kutiba diwajibkan, alaikum atas kamu semua, idza apabila hadhara kedatangan, akhadakum salah seorang di antara kamu, al mautu kematian, intaroka jika ia meninggalkan, khairon harta yang banyak, al wasiyatu hendaklah berwasiat, lil walidaini kepada kedua orang tua, wal akrobina dan saudara dekat, ma'a dinasahkan dengan hadis Tirmidzi, hadis Tirmidzi,
wa ghairihi dan lainnya. La wasiyata, tidak ada wasiat. Liwarisin, bagi ahli warisnya. Wa turidho, dan pendapat ini tidak disetujui. Bi'annahu, karena berdasar khobaru hadis wahidin ahad, wa sayati, dan nanti akan dijelaskan, annahu, bahwa la yunsakhu, tidak boleh dinasakh, al mutawatiru, dalil mutawatir, bil ahadi, dengan dalil ahad. Wafi, dan dalam nuskhotin, redaksi lain dijelaskan, wala yajuzu, tidak boleh, naskhul kitabi, menasah alkitab, bis sunnati, dengan as-sunnah. Ai, yaitu bi khilafi, beda halnya, takhsisihi, taksis alkitab, biha, dengan as-sunnah. Kama, seperti contoh, taqaddama, sebelumnya, li'anna takhsiso, karena taksis, ahwanu, dinilai lebih ringan, min, dibandingkan dengan an-naskhi, nasakh. Wa yajuzu, dan diperbolehkan, naskhul mutawatiri, menasah dalil mutawatir, bil mutawatiri, dengan dalil mutawatir. Wa naskhu, dan menasah, wa naskhul akhadi, dan menasah dalil akhad, bil akhadi, dengan dalil akhad.
wabil mutawatiri dan dengan dalil mutawatir. Wala yajuzu dan tidak boleh naskhul mutawatiri menasakh dalil mutawatir kal Qur'ani seperti Al-Qur'an bil akhadi dengan dalil ahad. Li'annahu karena dalil ahad dunahu fil quwati tidak memiliki kekuatan atau dunahu dunahu fil kuwati bisa diterjemahkan lebih lemah kekuatannya. Warrojihu menurut pendapat yang rojih atau unggul jawazu diperbolehkan zalika hal itu li'anna karena mahalla sasaran mahallan naskhi sasaran nasakh huwa adalah al-hukmu hukum wad-dalalatu alaihi wad-dalalatu dan dalil alaihi atas hukum bil mutawatiri dengan dalil mutawatir dhonniyatun dugaan kal ahadi sebagaimana dalil ahad. Ini dalil-dalilnya nasakh sunnah dengan sunnah. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu ya intaraka khairan alwasiyatu lil walidina wal aqrabin. Nah, dulu Allah menjelaskan ketika ya seseorang itu dekat dengan ajalnya, ya maksudnya kalau sudah tua ya dan punya harta banyak, dia hendaklah berwasiat kepada kedua orang tuanya. Nah, ini sebaliknya, kalau orang tua nggak ada berarti kepada saudara dekatnya. Nah, sekarang kan saudara dekat nggak bisa dipercaya.
Maka hukum yang dilakukan oleh orang sekarang, ditempuh orang sekarang adalah wasiat dengan rosem tadi, dengan tulisan. Berarti kita bisa menulis wasiat di notaris. Harta saya jumlahnya sekian, ya nanti dibagi, si A dapat sekian, si B dapat sekian. Itu berdasarkan wasiat. Tetapi ini juga ditolak, dalilnya nggak berlaku. Nah, kecuali kalau si pemilik harta tadi masih hidup, ya seperti kita ini punya harta banyak, anak pertama dikasih ini, anak ini langsung disertifikatkan semuanya lah. Sertifikatnya nanti dikasihkannya setelah kita meninggal. Nah, kenapa seperti itu? Ya, ini supaya dalil ahad ya tidak bisa menasah dalil yang mutawatir. Karena apa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari itu kan dulu bapak ngomong dulu, sekarang bapak nggak ada, ya harus kita bagi lagi gitu loh. Nah dulu kan orang tua sudah bagi tanah ini jumlahnya sekian, dibagi roto, kemudian dibagi untuk A, B, C, D. Nah, pada waktu orang tuanya masih hidup oke-oke saja, tapi setelah meninggal ternyata semua orang mengeluarkan pendapatnya. Nah contohnya tanah yang menghadap ke jalan raya. Karena saya ini anak laki-laki, saya minta depan hadap jalan raya, perempuan di belakang. Ya kan tidak dapat apa, nggak dapat muka. Nah, akhirnya hal-hal ini menimbulkan sesuatu ya seperti dalilnya Al-Qur'an dinasah dengan dalilnya dalil ahad. Ini kan akhirnya jadi masalah. Makanya hal-hal yang sifatnya wasiat, sifatnya wasiat itu kadang-kadang nggak diakui oleh yang diwasiati. Nah ini nanti kalau bapak meninggal, sawah ini sodakohkan jariah kepada sekolah MI di situ, yang ini untuk MTS, ini untuk aliyah. Karena sawahnya sekarang punya nilai ekonomi yang tinggi, sama anaknya nggak diwasiatkan, nggak dilaksanakan wasiat itu. Terus dihitung-hitung sama anaknya, wah ini melebihi sepertiga wasiatnya bapak, nggak perlu dilaksanakan. Nah padahal itu kalau sudah wasiat ya harus dilaksanakan. Tapi banyak orang yang tidak melaksanakan wasiat dengan alasan apapun. Zaman sekarang kan seperti itu, wasiat orang tua sudah tidak dilaksanakan ketika orang tuanya meninggal. Makanya ini ada yang ditaksis dengan cara khusus bagaimana supaya wasiat itu dilaksanakan, yaitu dengan rosem, dengan menulis. Tapi menulisnya di mana? Kalau dulu menulis wasiat itu kan di depan Pak Kami Tuwo, di depan Pak Carik, di depan Pak Lurah, terus disestempel. Sekarang kan perkembangan hukum sudah berkembang lebih baik. Nah, cukup datang dengan akta yang sah menurut pengadilan, dibawa ke notaris. Di notaris mewasiatkan ini. Jadi nanti anak cucu tinggal menjalankan wasiatnya. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Wasiat yang tidak tertulis itu dihukumnya kok berusaha. Anak-anaknya membuat rekod itu terus nanti dia kepada SKN dan wasiat itu tidak diperlukan karena ini merupakan kekuatan hukum. Tapi yang sudah diwasiatkan itu memang itu sah secara hukum Allah.
anak itu merubah itu nggak boleh bisa. Kalau di dalam syariat Islam, apa yang sudah diwasiatkan oleh orang tua sebagai pemilik harta, walaupun tidak tertulis itu wajib dilaksanakan. Lah akhirnya semakin kesini ucapan itu tidak dianggap sah oleh orang yang menerima wasiat. Makanya wasiat sekarang harus ditulis. Ini kan perubahan sikap manusia. Sebenarnya hukumnya tetap sama, nggak berubah. Lek wis diwasiatno wong tua ya wis diwasiatkan. Nah sebenarnya samalah dengan yang saya hadapi itu kan sudah diwasiatkan oleh yang punya harta bagian-bagiannya itu, tapi tiba-tiba berubah alasannya ini alasannya itu, ya sudah. Makanya di dalam dalil yang lain mengatakan ketika kamu membahas masalah ini seperti ini, maka kedua orang tuamu dibawa oleh Allah ke api neraka. Ancamannya kan seperti itu. Nah padahal orang tua itu sudah mewasiatkan tentang pengelolaan harta waris. Punya anak 5, si A dapat ini, si B dapat itu dan sebagainya. Ya kan, pada akhirnya timbul permasalahan di kemudian hari. Kenapa masalahnya timbul? Karena masing-masing penerima wasiat itu tidak menjalankan wasiatnya. Jadi hukum Allah tetap berlaku bagi Allah. Sing dosa anake. Sing dosa anake. Nah makanya menyikapi hal itu negara menjembatani tentang wasiat. Karena orang-orang itu gak ditulis, banyak ngingkari. Akhirnya wasiat itu dicatatkan dalam akte yang sah, aktenya notaris, kemudian disestempel pengadilan. Mandi notaris di bang bapak. Ya pada dasarnya kan itu durhaka. Apalagi sampai ke pengadilan, ya durhakanya orang. Nah siapa yang pertama datang ke pengadilan itu di hadapan Allah, ya yang paling durhaka yang pertama. Terus yang paling durhaka lagi di antara durhaka yang jadi ketua geret dulure ke pengadilan. Ya, jelas seperti itu. Nah tapi hukum Allah kayaknya nggak dipercaya lagi, lebih dipercaya hukumnya notaris daripada hukumnya Allah. Hukumnya Allah tetap berjalan. Nanti sebab akibatnya tetap berjalan. Karena pembagiannya wasiat tidak dipenuhi, maka yang serakah akan lebih cepat dihabiskan oleh Allah. Ya seperti saya ini kan sama, di depan ada tulisan besar. Itu ciri-ciri yang seperti dijelaskan di sini. Mereka tidak mentaati wasiat pemilik harta. Apalagi di dalam dokumen itu dari tahun sekian ke tahun sekian itu berubah-ubah terus. Dari bapaknya meninggal, bapaknya sebelum meninggal sudah dibagi. Maksud orang tua kan menata kehidupan anak-anaknya setelah beliau meninggal. Oke, semua tanda tangan. Tahun 50 semua sudah tanda tangan dokumen ini. Kemudian tahun 70 meninggal. Ketika saya lahir meninggal. Berubah. Saya masih bayi pitu berubah. Di antara tahun 70 ke 2000 itu berubahnya berkali-kali. Ya pasti ada sebabnya, keserakahan. Kalau menurut orang tua tahun 50 itu sudah diatur. Nah kita bicara dalil ini ya yang mutawatir. Mutawatir kan itu kan mutawatir dari tahun 50 sampai 2000 itu kan berurutan. Nah dia nggak memahami hukum. Kalau itu dipahami oleh yang ngerti hukum, wah ini mutawatir dari tahun sekian ke sekian. Tahun sekian sudah ditulis oleh nenek moyang, dan yang bertanda tangan sih ke tahun segitu kita hitung orang ini usia berapa ya tahun itu, kok sudah
tahun 50 itu sudah tanda tangan mewakili dirinya secara hukum. Oh, berarti tahun 50 dia sudah berusia sekitar 25 tahun. Anak pertama itu sudah berusia 25 tahun. Berarti lahirnya tahun piro ini? Berarti bisa dihitung ke belakang. Ya, karena hukum Belanda pada waktu itu yang dimaksud sudah akil balik kan berarti 18 tahun. Nah, saya berkata, oh ini yang kedua, yang ini ternyata pada tahun 50 semuanya sudah bisa mewakili dirinya. Sebenarnya orang tua sudah mencatatkan itu. Karena dulu hukum itu adanya disegel, tidak ada notaris, segel sudah berjalan, sudah diatur. Ternyata setelah pemilik harta meninggal, ayahnya meninggal di tahun 70, berubahlah itu semua. Perubahan setiap tahun berubah, setiap tahun berubah. Oke, ini yang namanya dalil hukum yang tadinya di atas orang tua, ini ibaratnya Al-Quran, ya, Alkitab. Ini dibantah dengan dalil-dalil akad. Akad itu yang derajat hadisnya kan periwayatnya cuman sedikit, tidak banyak melihatkan. Nah, ini akhirnya dia kalah dengan dalil yang mutawatir, yang tersambung sampai akar masalahnya. Okay. Nah, kemudian dibawalah ke pengadilan. Nah, yang ke pengadilan, berangkat ke pengadilan nggak ngerti hukum, akhirnya kalah dengan yang mutawatir. Nah, terus yang dosa siapa? Yang dosa ya anak cucunya seperti kita ini. Itu garek mangan berkat ya gegeran. Nah, ini makanya di hukum ilmu hukum ini ya, usul fikih itu kan ilmu hukum sudah dijelaskan. Makanya jangan sampai terjadi hal wasiat itu dibawa ke pengadilan. Saling menggugat itu kan menggugat wasiat, bukan gugat harta. Intinya itu secara hukum dia bukan menggugat harta, menggugat wasiat supaya wasiatnya nenek moyangnya mengikuti apa yang dia mau, bukan kita mengikuti wasiat. Seharusnya kalau dia itu paham hukum, okay, gugatnya itu begini, karena mereka tidak punya dalil hukum, okay, dalil hukumnya ahad satu, karena dia hanya anak cucu saja, tapi tidak dibuktikan dengan kepemilikan yang sah. Nah, yang anak berikutnya seperti saya katakanlah, dalil akad saya anak cucu. Nah, mutawatirnya apa? Saya punya dalil hukum yang sambung sampai ke pemilik pertama. Seharusnya kalau mereka itu mau menggugat dengan dalil hukum yang akad, yang mutawatir, ini berarti dia hanya menggugat orang pertama yang di dalam dalil hukumnya dia itu berubah-ubah. Menggugatnya harusnya menggugat haknya masing-masing, bukan mereka berkumpul menggugat salah satu orang. Ya, akhirnya dimintai bukti hukum, dia tidak bisa menunjukkan. Tetapi hukum Allah kan tidak hanya berhenti di situ, ya tetap aja berjalan. Ya tinggal lihat saja setelah terjadi hal seperti itu, apa yang dilakukan oleh Allah, rahasianya Allah. Okay. Lah, makanya di situ tadi Allah kan menjelaskan, di antara kamu kalau nggak mengerti ya bodohnya bunuh diri. Ya, di dunia bunuh diri, di akhirat bunuh diri. Sebenarnya itu menggugat ucapan nenek moyang, bukan menggugat saya. Kalau saya sebagai contoh, saya sudah ngikutin nenek moyang, digugat oleh mereka, dianggap enggak. Makanya dalil hukum saya tetap mengikuti apa yang disampaikan oleh nenek moyang kami. Nah, nggih. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa arzuqna fahman nafi'ah. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa arzuqna fahman nafi'ah. Allahumma ja'al awala majlisina hadza salahan wa akhir rahmatan wa nimatan wa taqimatan wa akhir rahmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.